Saudara Ketua Ikatan Dokter Indonesia menyebut kasus kematian COVID-19 di Indonesia lebih dari 1.000 kasus dengan memasukkan jumlah pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia. Pihak Kemenkes dan gugus tugas penanganan COVID-19 membantah dan menyatakan hanya mengonfirmasi kasus kematian dari pasien positif sesuai dengan hasil tes PCR. Prediksi tingginya angka kematian COVID-19 di Indonesia juga mendasari sejumlah kalangan mendorong pemerintah untuk melakukan PSBB skala nasional. Kami ulas topik ini bersama dengan sejumlah narasumber yang tersambung melalui Skype. Ada Adip Muhaidi, ini adalah Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia di Tangerang, Banten. Selamat malam Pak Adip. Selamat malam Mbak Livi. Kita juga akan sapa Pak Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama kantor staf Presiden di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya ke Pak Adip terlebih dahulu. Pak Adip, boleh tolong dikonfirmasi 1.000 lebih kasus kematian akibat corona di Indonesia. Angkanya datang dari mana Pak Adip? Ya, saya tidak menjelaskan, artinya Pak Yuri sebagai juru bicara sudah menjelaskan, menginformasikan terkait dengan masalah data. Karena kami di Ikatan Dokter Indonesia dan bersama seluruh anggota dan seluruh perhimpunan saat ini lebih fokus pada problematika terkait dengan kesehatan. Baik itu yang kami lakukan di tingkat hulu sampai di tingkat hilir. Tapi kalau kita melihat dikatakan ada angka yang berbeda dengan apa yang dilakukan Kemenkes, kalau menurut IDI sendiri, apakah memang seharusnya PDP yang meninggal itu juga dimasukkan ke dalam data kasus kematian yang terjadi? Jadi yang dimaksud dengan PDP dan ODP itu seperti yang pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan bahwa data yang dilaporkan itu kita harus menyampaikan juga terkait dengan hal-hal yang mengakibatkan meninggal, termasuk juga faktor komorbid. Nah, terkait dengan PDP, dan saya kira ini saat ini sudah ada progres, sudah ada penjelasan tentang jumlah kasus dengan ODP dan PDP, dan ini juga saya kira perlu juga untuk kemudian kita elaborasi data ini lebih detail. Artinya buat kami di tenaga medis, ini menjadi penting pada saat kita data-data itu lebih terbuka buat kami sehingga kami bisa melakukan sebuah strategi pelayanan apa yang terbaik untuk penanganan COVID di Indonesia. Baik, data yang terbuka akan mempermudah tim tenaga medis untuk menangani COVID-19. Pak Dhani, apa respon Anda terkait dengan adanya perbedaan data yang dimiliki oleh Kemenkes dengan yang dilihat oleh IDI? Pertama, kami pemerintah juga menyampaikan apresiasi ya atas segala niat baik dari teman-teman pengurus PBID untuk meminta pemerintah untuk melakukan transparansi. Dan Presiden juga sudah minta untuk kita melakukan transparansi data dan mengungkapkan data itu secara detail. Sehingga data PDP itu semua bisa dibuka ke publik. Dan itu jelas bahwa perbedaan data itu pertama karena faktor jumlah indikator pemerintah hanyalah kepada pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, sementara itu teman-teman juga menggarisbawahi kepada pasien yang PDP. Jadi sebetulnya itu dari sisi sudut pandang. Nah, yang kedua adalah kuncinya adalah bagaimana bisa tes PCR bisa direalisasikan ke seluruh wilayah-wilayah Indonesia sehingga gap yang terjadi itu bisa diperkecil. Dan dari hari ke hari ke depan, insya Allah dengan adanya masuknya PCR, masuknya regen, ini akan membantu kita untuk bisa mempercepat mengetahui lebih banyak lagi jumlah kasus yang ada tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang saat ini sudah ada 221 kabupaten di 34 provinsi yang tersebar, dan itu kita bagi dengan berbagai zona, dan di masing-masing zona tersebut kita melakukan beberapa pendekatan dan beberapa strategi taktis agar penyebaran itu bisa kita minimalisir. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan, apakah standar yang diinformasikan Indonesia kepada WHO, katakanlah ini merupakan standar yang juga dilakukan negara lain di seluruh dunia, yaitu adalah kasus kematian berdasarkan hasil tes PCR, yaitu positif COVID, ataukah memang Indonesia punya standar sendiri, Pak Dhani? Sama, apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh gugus tugas sudah mengikuti standar WHO.
Dan untuk perbedaan angka sendiri, itu negara-negara lain juga terjadi. Contoh aja di Wuhan ya, di Cina. Di kemarin beberapa hari yang lalu baru dirilis ada penambahan angka kematian sekitar 1.200 orang, tambahan angka kematian. Nah, itu kan baru dirilis kemudian beberapa minggu dan beberapa bulan setelah kasus Wuhan ini mencapai declining. Nah, ini terjadi pemerintah merilis setelah melihat berbagai data-data yang diintegrasikan di berbagai rumah sakit. Jadi kita melihatnya dalam koridor perbedaan selisih itu kuncinya adalah karena percepatan tes tersebut. Itu terjadi di Wuhan, bahkan di Korea, di Amerika sendiri pun juga terjadi hal yang sama. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah kita percepat pelaksanaan PCR ini agar kita bisa lebih awal melakukan mitigasi-mitigasi dan membagi zona-zona wilayah penyebaran itu, zona hijau, kuning, dan merah. Sehingga strategi masing-masing wilayah itu bisa dilakukan dengan tepat dan kita mengevaluasi pelaksanaan PSBB ini bisa berjalan dengan efektif dan produktif. Dan pelaksanaan PSBB ini sendiri juga memiliki konsekuensi hukum, juga kita laksanakan juga pembagian bantuan sosial yang dilakukan secara merata. Ini kita akan mengevaluasi implementasinya di lapangan sebaik-baiknya. Oke, kembali lagi ke tadi Anda katakan ada revisi memang data yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok yang kemudian merevisi ada penambahan sekitar 1.290 angka kematian. Ini kan salah satu faktornya karena memang ada pelaporan yang lambat, kelalaian, pendataan pada tahap awal virus corona ini mewabah di negara tersebut. Bagaimana kemudian dengan di Indonesia? Adakah kemungkinan Indonesia juga akan melakukan hal yang sama, mengkoreksi juga data kematian nanti? Kita tidak mau berandai-andai persoalan koreksi, karena ini semua belum terjadi. Tapi komitmen kita, sebagaimana tadi komitmen dari teman-teman dari PBID, Dr. Adib, dan teman-teman di PBID yang akan menjadi mitra strategis pemerintah untuk mengawal terhadap semua proses penanganan pandemik ini secara baik, secara terbuka, dan juga menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik tenaga medis yang di dalamnya. Nah, oleh karena itu saya juga mengajak kepada teman-teman PBID, para ilmuwan yang telah memaparkan tentang beberapa potensi-potensi jumlah outbreak dan juga memaparkan perkiraan jumlah pasien ke depannya berdasarkan riset ilmiah, kami itu menyambut baik ya. Kami menyambut baik berbagai jenis riset tersebut, namun kami juga mengajak marilah kita semua agar tidak terjadi kegaduhan publik. Kita di kantor staf presiden, sesuai dengan fungsi daripada kantor staf presiden, adalah mengintegrasikan segala macam bentuk permasalahan di lapangan, mengkoneksikan kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi segala macam bottleneck, perlambatan-perlambatan yang ada, dan kita mengakselerasi program pemerintah. Jadi fungsi KSP adalah mengakselerasi pencapaian visi dan misi pemerintah, dalam khusus adalah presiden. Oleh karena itu KSP mengajak teman-teman PBID, mengajak teman-teman para ilmuwan-ilmuwan yang telah memaparkan hasil risetnya mereka untuk kita duduk bersama di kantor staf presiden. Kami akan fasilitasi untuk bisa berdiskusi dengan gugus tugas, dengan Kementerian Kesehatan, agar bisa melahirkan keputusan-keputusan terbaik bagi Indonesia, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi untuk kita memaparkan ke publik itu baik. Tapi alangkah lebih baik lagi kita bisa duduk bersama di kantor staf presiden, kami akan fasilitasi sehingga temuan-temuan ilmiah itu akan bernilai lebih ilmiah secara empiris apabila bisa dipropos dalam sebuah keputusan strategis bagi gugus tugas dan Kementerian Kesehatan selaku pemegang proksi dari penanganan COVID-19 ini di Indonesia. Pak Adib, silakan dijawab. Ya, jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Dhani itu suatu hal yang sangat bagus. Artinya kita juga bisa melihat sekarang progres yang dilakukan pemerintah. Walaupun ada beberapa hal yang nanti mungkin perlu dimaksimalkan atau dioptimalkan gitu. Tapi apa yang saat ini terjadi, progresnya begitu kelihatan. Kita melihat bahwa strategi di hulu, terutama terkait dengan rapid test, dengan pengadaan PCR, menyiapkan center pemeriksaan yang 78 center yang bisa untuk melakukan pemeriksaan PCR. Ini saya kira menjadi sebuah strategi hulu yang sangat baik pada saat kita ingin melakukan sebuah proses deteksi dini secara massal dan cepat. Sehingga apa yang kita khawatirkan tadi juga sudah disampaikan Pak Dhani, pemeriksaan PCR yang bisa menghasilkan secara cepat dan tidak menunggu terlalu lama. Karena pada saat kita menunggu terlalu lama, ada resiko, ada konsekuensi yang bukan tidak mungkin nanti penularan ini akan semakin berkembang gitu lah.
Selain itu yang perlu juga nanti ditambahkan tentunya, karena kami terus terang kalau di teman-teman dokter saat ini lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan di dalam penanganan untuk di hulu. Bagaimana memaksimalkan teman-teman yang ada di layanan primer, dokter umum, kemudian di puskesmas, yang kemudian mereka menjadi mengedukasi masyarakat sekaligus melakukan penataan laksana pada pasien-pasien yang saat ini kita tahu bahwa OTG cukup banyak di Indonesia, sehingga ini yang perlu kemudian kita sama-sama untuk melakukan edukasi. Selain itu, kemudian bagaimana memaksimalkan penanganan di rumah sakit, termasuk juga bagaimana mengelola alur rujukan supaya lebih bagus, karena kita tahu bahwa pada saat seperti ini yang kita butuhkan adalah harus ada insiden comment system yang harus dibangun di dalam sebuah jejaring rujukan sehingga semuanya bisa terintegrasi dengan baik. Baik, artinya kalau kita bicara untuk melawan virus, kita butuh waktu yang cepat, pergerakan cepat. Kalau tadi Pak Dhani sudah katakan akan diperbanyak tes PCR-nya, akan dilakukan juga secara masif, yang jadi pertanyaan kapan, karena ini juga nanti akan memudahkan tim tenaga medis untuk melakukan pendataan dan juga pemetaan seperti apa masifnya kasus ini di Indonesia. Nanti akan kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.